Pernah nggak sih Anda makan masakan Bali, terus kepikiran, wow, ini bumbunya apa aja ya? Rasanya tuh kompleks banget, wangi, beda dari yang lain. Nah, kali ini kita akan coba bongkar rahasia kuliner Bali dan kita akan mulai dari satu hidangan yang, wah, luar biasa. Oke, coba dengerin kutipan ini. Mari kita buat sosis Bali yang smoky, meaty, juicy. Nah banget kan? Kutipan dari resep modern ini seolah-olah ngajak kita untuk menciptakan kembali cita rasa Bali yang otentik, tapi dengan sentuhan yang baru. Jadi, ini bukan sekedar soal sosis ya. Anggap aja ini tiket masuk kita untuk menjelajahi seluruh dunia kuliner Bali. Coba deh lihat ini, kelihatan kan? Makanan Bali itu warnanya hidup banget, kaya rasa dan yang pasti bikin giler. Tapi pertanyaannya, gimana sih cara mereka menciptakan semua rasa yang dahsyat ini? Nah, itu dia yang mau kita bedah bareng-bareng, lapis demi lapis. Oke, kita mulai petualangan kita dari sini. Kita akan fokus ke satu hidangan spesifik yang bakal jadi semacam kunci untuk membuka semua rahasia masakan Bali. Namanya urutan Bali. Jadi, urutan itu apa sih sebenarnya? Intinya, ini adalah sosis tradisional Bali. Kalau versi aslinya biasanya pakai daging dan lemak babi, dibungkus usus babi, terus diawetin dengan cara dijemur dan digoreng. Tapi, yang menarik adalah gimana resep modern mengadaptasinya. Daging babi diganti paha ayam, usus diganti selongsong kolagen, dan cara masaknya diubah jadi dikukus dulu baru ditumis. Hasilnya, jauh lebih banyak orang bisa menikmati tanpa kehilangan esensi rasa aslinya. Keren banget! Proses bikinnya, walaupun sudah modern, prinsipnya tetap sama. Kuncinya ada di langkah 1 dan 2. Bumbu halus yang disangrai, lalu dicampur ke daging. Disitulah, boom, semua keajaiban rasanya lahir. Setelah itu, dikukus biar jusinya tetap kekunci, dan terakhir ditumis sebentar buat dapat tekstur renyah yang sempurna di luar. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling penting, fondasinya. Tadi kita udah lihat gimana cara bikin sosisnya. Sekarang, kita cari tahu apa yang bikin rasanya itu Bali banget. Inilah pertanyaan utamanya. Apa sih yang bikin uruntan dan juga masakan Bali lainnya punya profil rasa yang bener-bener nggak ada duanya? Jawabannya ada di slide berikutnya. Ini dia jawabannya, basa genap. Dengerin baik-baik ya, ini bukan cuma campuran bumbu biasa. Ini adalah bumbu lengkap, semacam mother sauce-nya masakan Bali. Basa genep inilah mesin penggerak rasa di balik hampir semua hidangan gurih di sana. Mulai dari urutan yang kita bahas, sampai ayam betutu, semuanya pakai ini. Bisa dibilang, basa genep itu ya DNA-nya kuliner Bali. Jadi, poin kuncinya di sini, basa genep itu bukan resep untuk satu masakan doang. Bukan, ini adalah fondasi dari sebuah sistem memasak. Sekarang, ayo kita lihat gimana bumbu ajaib ini bermain di berbagai teknik masak tradisional Bali. Teknik pertama adalah metunuh, yang artinya membakar atau memanggang. Bayangin aja, masak langsung di atas bara api dari kayu atau batok kelapa. Aroma asapnya itu loh, khas banget dan nyatu sempurna sama basa genep. Dan teknik metunuh ini fleksibel banget. Di satu sisi ada sate lilit, sate dari daging cincang yang dibakar dengan cepat. Di sisi lain ada babi guling yang legendaris itu. Satu ekor babi utuh yang dipanggang pelan-pelan selama 5-8 jam sampai kulitnya super renyah dan dagingnya empuk banget. Keduanya sama-sama pakai api, sama-sama pakai basa genep, tapi menghasilkan pengalaman rasa yang benar-benar berbeda. Lanjut, kita punya ngukus. Artinya, ya mengukus. Teknik ini pakai uap panas buat masak makanan secara lembut. Dan yang khas, sering banget pakai daun pisang sebagai pembungkus alaminya. Contoh sempurnanya itu tum, daging cincang dicampur basa genep, dibungkus daun pisang, terus dikukus. Nah, daun pisangnya ini bukan cuma jadi wadah loh, dia itu ngasih aroma earthy yang khas banget ke makanannya, nambah satu lapisan kompleksitas lagi ke cita rasanya. Teknik inti yang ketiga namanya melablap. Ini pada dasarnya adalah merebus atau slow cooking dalam cairan. Tujuannya cuma satu, biar bumbunya meresap sampai ke dalam-dalam dan dagingnya jadi super empuk. Dan kalau kita ngomongin melabelap, mahakaryanya ya ayam betutu. Ini luar biasa. Satu ekor ayam utuh diisi penuh dengan basa genap, terus dimasak pelan banget berjam-jam. Hasilnya, daging yang bisa lepas dari tulangnya, dan setiap serat dagingnya itu penuh sama rasa rempah yang kaya raya. Oke, kita udah paham soal bumbu dasarnya dan teknik memasaknya. Sekarang,
Mari kita satukan semua kepingan puzzle ini untuk melihat gambaran besar dari dunia kuliner Bali. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Anda bisa lihat kan, cuma dari satu bumbu dasar, basa genep, bisa diterapkan ke berbagai teknik, metunu, ngukus, melablab, sampai menggoreng atau mengoreng untuk menciptakan begitu banyak hidangan yang luar biasa beragam. Ini adalah sebuah sistem yang elegan dan sangat efisien. Dan pada akhirnya, semua konsep ini kembali ke satu tempat, paon, atau dapur tradisional Bali. Jadi ini bukan cuma daftar resep ya, ini adalah tradisi kuliner yang hidup, yang diwariskan dari generasi ke generasi di jantung setiap rumah di Bali. Nah, ini jadi bikin kita mikir. Dari satu sosis, kita berhasil membedah seluruh filosofi memasak. Ini memunculkan pertanyaan, kira-kira tradisi kuliner, teknik, atau mungkin bumbu rahasia apa yang menjadi inti dari masakan di rumah Anda?